kalau kita berbicara tentang pentingnya perencanaan keuangan, itu memang harus jauh-jauh hari ya. Karena perencanaan itu butuh waktu, butuh proses, dan juga butuh dana. Kalau yang nggak direncanakan, bisa aja kita tiba-tiba. Nah, ini kasus yang sering terjadi. Kalau nggak kita rencanakan, tiba-tiba ada diskon yang tadi saya sudah bilang semu, dan ternyata misalnya Tribuners sekalian nggak punya dana cash, ataupun dana cash terbatas untuk pos yang lain, ya akhirnya kadang misalnya gatel. Pakai pay letter nggak ya? Pakai pay letter nggak ya? Nah, ini yang jebakan Saiton yang sangat terkutuk ya. Karena kita menjadi berhutang. Kenapa? Karena kalau kita perencanaan keuangan, ini jadi kita sebenarnya menjaga stabilitas cash flow di awal dulu. Di awal sebelum kita ngomong aset kita menjaga cash flow. Kenapa cash flow harus kita jaga ya? Nah, cash flow itu sendiri sebenarnya apa? Bahasa mudahnya adalah seberapa besar duit masuk kita yang kita sebut sebagai income, dan dari mana saja, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap ya. Dan kemana saja duit kita itu misalnya keluar ataupun dibelanjakan. Apakah untuk memenuhi kebutuhan bersifatnya needs ya, atau hanya untuk memenuhi keinginan atau kesukaan kita. Nah ini makanya yang kita juga harus ketahui. Kalau secara idealnya kita sebut menjaga stabilitas cash flow, sebisa mungkin adalah yang masuk, dana yang masuk, income yang kita dapatkan itu lebih besar, selalulah jaga untuk selalu lebih besar daripada yang keluar. Nah, ini kalau secara orang perencanaan keuangan disebut sebagai ataupun orang akuntansi menyebutnya sebagai surplus. Kenapa? Berarti ada dana sisih, ada dana sisa lebih, ada dana lebih ya. Nah, kalau ada dana lebih inilah yang nanti bisa saja kita akan berbicara, bisa kita investasikan, bisa kita lakukan untuk pembelian-pembelian ataupun mencicil tujuan masa depan kita. Tapi kalau misalnya dana ataupun income yang masuk sama dengan pengeluaran ya, jadi ternyata di akhir bulan selalu zero zone ya, maka kita bisa sebut bahwa hidup kita ya gitu aja dari dulu sampai dengan besok. Gitu-gitu aja, nggak akan ada perubahan kenaikan. Itu pun kalau kita ternyata masih dapat gaji. Padahal ada potensi kita resiko, gaji kita terputus. Baik karena misalnya dipanggil Tuhan, ya berarti meninggal dunia, atau misalnya dirumahkan sepihak oleh perusahaan. Nah, ini yang nggak kita inginkan, tapi potensi ini ada. Jadi kita harus selalu hati-hati. Apalagi Dea dan juga Tribuner, kasusnya adalah ketika cash flow-nya yang masuk sedikit, kemudian yang dibelanjakan walaupun ini ngomong kebutuhan, itu ternyata lebih besar. Apalagi zaman sekarang Dea ya, ada yang namanya kita sebut sandwich generation, generasi sandwich. Tidak hanya kemudian dia menopang misalnya juga diri sendiri dan juga pasangan serta misalnya keturunannya, anak-anaknya ya, tapi juga menopang orang tuanya. Nah, ini berarti apa? Income yang didapatkan harus secara menyeluruh minimal bisa mengcover semuanya. Nah, ini kan berat. Nah, makanya kita bisa lihat kasus defisit itu berarti kalau income yang masuk lebih kecil daripada yang keluar. Nah, untuk bisa keluar memenuhi ini berarti akhirnya apa? Kan butuh cash nih, karena defisit kurang. Berarti butuh cash ya, itulah makanya kenapa di Indonesia ini marak yang namanya pinjol. Ya. Apalagi sampai dengan pinjol ilegal. Makanya saya menghimbau pemerintah juga untuk merapikan struktur keuangan dari masyarakat ini, bukalah lapangan kerja dan juga untuk juga membantu mengontrol yang namanya pengeluaran. Karena apa? Kalau sampai dengan hanya yang dikontrol pinjol-pinjol saja yang legal ya, itu tidak mensejahterakan masyarakat, tapi lebih kepada hanya untuk membuat satu regulasi atau aturan saja. Tapi kita balik, contoh yang misalnya pertama, ternyata income-nya lebih besar daripada yang keluar. Yang marak sebenarnya jadi bukan pinjol, justru perusahaan-perusahaan investasi, karena banyak duit nganggur nih dari masyarakat, kan kayak gitu. Nah, disinilah ketahanan ekonomi dari masyarakat, dari yang paling kecil, pribadi maupun keluarga, itu bisa terwujud secara luas ataupun secara nasional, kayak gitu ya. Nah, ini makanya yang kita sebut sebagai pentingnya menjaga stabilitas cash flow. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.